Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Kebidanan D4, nomor NPM 0450462500. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya membentuk sudut dan glukogeogenesis. Yang pertama, gaya yang membentuk sudut. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang terjadi pada suatu benda, di mana gaya tersebut dapat merubah posisi, gerak, dan bentuk benda. Nah, gaya memiliki arah dan nilai, di mana gaya tersebut dapat termasuk ke dalam besaran vektor. Sebagaimana yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, gaya dilambangkan dengan F atau force, dan satuan gaya dilambangkan oleh Newton atau N. Nah, jika kita ingin melakukan pengukuran gaya, maka alat yang digunakan adalah dinamometer atau kaca pegas. Jika kita ingin melakukan suatu gaya, maka diperlukan tenaga. Nah, semakin besar gaya yang akan dilakukan, maka semakin besar tenaga yang akan digunakan. Nah, misalnya di sini kita menarik atau mendorong suatu benda, kemudian benda tersebut berpindah sejauh beberapa meter, maka di situ kita sedang melakukan usaha. Nah, usaha di sini diartikan sebagai gaya dikali jarak. Nah, di sini pun ada rumusnya. Rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali A. F itu sebagai gaya, M itu sebagai massa objek, dan A adalah percepatan benda tersebut. Nah, kemudian ada glukogeogenesis. Glukogeogenesis adalah perubahan sintesis atau pembentukan glukosa oleh senyawa karbohidrat. Nah, proses ini terjadi ketika karbohidrat di dalam tubuh tidak tersedia. Kemudian tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi karbohidrat untuk kemudian dipakai energi bagi tubuh. Pada dasarnya, glukogeogenesis adalah perubahan sintesis yang terjadi pada senyawa bukan karbohidrat, contohnya asam laktat dan beberapa asam amino. Nah, proses glukogeogenesis ini terjadi berlangsung terutama di dalam hati. Asam laktat itu terjadi karena proses glikolisis yang dapat dibawa di hati ke darah. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Nah, hasil akhir glikolisis adalah asam piruvat. Kemudian, si glikolisis itu mempunyai banyak sifat, yang diantaranya dia dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Proses glikolisis itu melibatkan enzim ATP dan ADP, di mana penerapan enzim ATP dan ADP itu untuk memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Glikolisis itu melalui 10 tahapan, di mana 5 tahapan pertama menggunakan energi dan yang